Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Melinda dengan nomor NIM 2022-11-2005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pinjol dan segala kontroversinya. Haruskah kita pertahankan atau kita hapuskan? Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era digital, bermunculan berbagai jenis produk dan layanan inovatif baru yang ditawarkan oleh industri, termasuk diantaranya yaitu financial technology atau fintech. Salah satu jenis fintech yang paling awal berkembang di Indonesia adalah P2P lending atau dengan sebutan peer-to-peer lending atau yang lebih akrab dengan sapaan pinjol atau pinjaman online yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pinjol berhasil menarik perhatian publik dengan cepat karena mendapatkan kemungkinan pemberian pinjaman kepada siapapun dengan syarat yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan bank dan proses yang jauh lebih mudah melalui aplikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pinjol kerap kali juga menjadi bahan perbincangan yang penuh kontroversi. Di satu sisi, pinjol membawa dampak positif berupa peningkatan inklusi keuangan yang menjadi salah satu target utama pemerintah, serta peningkatan kontribusi sektor keuangan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain juga, pinjol juga membawa dampak negatif sampai memunculkan mosi penghapusan pinjol dari berbagai pihak. Kesulitan pengembangan bisnis yang relatif rendah membuat pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan berizin di OJK semakin menjamur. Pinjol ilegal berjalan tanpa mengikuti regulasi yang ada. Dengan penerapan bunga mencekik, sistem penagihan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan, serta berujung pada tindak sedikitnya konsumen yang tertekan hingga bunuh diri. Ironisnya, kasus serupa tidak hanya ditemukan pada pinjol ilegal, namun juga pada pinjol legal. Seperti kasus baru-baru ini yang didapati juga kasus bunuh diri dari salah satu pengguna Adakami yang merupakan pinjol legal. Namun, diduga tetap melakukan berbagai praktik yang melanggar ketentuan yang membuatnya tidak jauh berbeda dengan pinjol ilegal. Ironisnya lagi, pengambilan pinjaman pada pinjol kerap kali tidak didasari desakan kebutuhan ekonomi dan hanya untuk mendukung gaya hidup konsumerisme. Berbagai hal ini membawa kita pada pertanyaan mendasar mengenai pinjol. Apakah sebetulnya pinjol baik atau buruk? Haruskah kita mempertahankan atau menghapuskan pinjol? Selama ini pemerintah memang cenderung mendukung perkembangan fintech, salah satunya pinjol, karena dianggap mampu menjadi roda ekonomi dan penyesuaian terhadap roadmap revolusi industri. Jika kita melihat dari perspektif positif, pinjol memang juga memberikan berbagai manfaat dan mengisi gap yang belum bisa dicapai dengan mengandalkan pada lembaga keuangan lainnya. Seperti misalnya terkait pembukaan akses kredit untuk UMKM yang seringkali tidak memenuhi persyaratan perbankan. Namun dengan demikian, berbagai fenomena yang terjadi dan membuat persepsi publik menjadi cenderung negatif terhadap pinjol menjadi bukti nyata bahwa hal ini merupakan isu yang serius dan tentunya juga tidak dapat diabaikan. Penegakan regulasi yang ada terkait pinjol masih jauh dari sempurna. Namun, isu lainnya yang dapat membuat dampak negatif dari pinjol semakin teramplifikasi adalah rendahnya literasi keuangan dari masyarakat kita sendiri. Berdasarkan survei nasional, literasi dan inklusi keuangan SLIK yang dilakukan oleh OJK
Literasi keuangan di tahun 2022 mencapai 49,68%, yang telah meningkat dibanding tahun 2019, yang hanya di level 38,03%. Namun demikian, walaupun mengalami peningkatan, angka tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan sendiri yang telah mencapai 85,10% di tahun 2022. Tingkat literasi keuangan ini lebih rendah lagi dalam kaitannya dengan vintage. Berdasarkan data Slink, literasi keuangan mengenai vintage hanya sebesar 0,34% di tahun 2019 dan meningkat menjadi 10,90% di tahun 2022. Sekali lagi, walaupun terdapat peningkatan, namun tingkat literasi keuangan mengenai vintage tersebut masih sangat kecil bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat literasi keuangan nasional sendiri. Berbagai fakta tersebut membawa pada pertanyaan selanjutnya. Sekalipun memang pinjol dapat memberikan dampak positif jika digunakan dengan bijak, tapi apakah negara dan masyarakat kita sudah siap untuk itu? Rendahnya tingkat literasi keuangan terkait vintage termasuk pinjol di dalamnya, mengindikasi bahwa masyarakat kita tidak benar-benar memahami bagaimana layanan pinjol bekerja. Hal ini yang kemudian membawa pada diambilnya berbagai keputusan keuangan yang tidak tepat dari banyak masyarakat kita yang selanjutnya berakhir menjadi korban baik dari pinjol ilegal maupun legal. Menyikapi hal ini, pemerintah jelas perlu melakukan penguatan penegakan regulasi yang ada. Namun hal yang lebih vital dan krusial dibanding semua itu rasanya adalah peningkatan literasi keuangan dari masyarakat kita sendiri. Hal ini dapat dimulai dengan memahami perbedaan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Memahami cara kerja pinjol dan bunga yang diterapkan, membaca dengan sesama syarat dan ketentuan yang berlaku, dan lebih berhati-hati dengan data pribadi kita. Bukan untuk kita menjadi antipati terhadap pinjol sepenuhnya, namun agar kita dapat menjadi lebih baik dan bijak dalam menyikapi semuanya. Dengan demikian, kita dapat tetap mempertahankan dampak positif dari pinjol, namun dengan menekan dampak negatif yang bisa muncul darinya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang pinjol dan segala kontroversinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.